Tahukah saudara dorang semua, koneksi pertama internet di Indonesia tercatat dilakukan oleh seorang putra berdarah Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Yos Luhukai. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dong yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Perkembangan internet di Indonesia awalnya bermula di ranah akademis dan kelompok hobi. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 sebagai sebuah proyek rahasia. Sebagai sebuah jaringan, internet hanyalah teknologi yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Bersama dengan internet, teknologi lain yang menjadi landasan bagi apa yang kita kenal sekarang sebagai internet adalah the World Wide Web atau WWW, yaitu medium publikasi elektronik global yang dapat diakses melalui jaringan internet. Teknologi terakhir ini ditemukan baru pada tahun 1990 oleh tim Berners-Lee. The World Wide Web merupakan medium yang memungkinkan kita menikmati beragam konten di dalamnya seperti gambar, foto, video, surat kabar, radio, hingga televisi. Di Indonesia, kisah mengenai sejarah internet umumnya merujuk pada disertasi Merlina Lim yang ia pertahankan di Universitas Twente, Belanda. Lim menyebut internet di Indonesia awalnya muncul di ranah akademis. Jaringan internet awalnya merupakan proyek penelitian yang dilakukan para peneliti di Universitas Indonesia. Koneksi pertama internet di Indonesia tercatat dilakukan oleh Yosef Luhukai pada tahun 1983 yang mengembangkan jaringan Unet di kampus Universitas Indonesia. Dan Indonesia tercatat sebagai negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan internet global ketika Unet yang dikembangkan Luhukai secara resmi terhubung dengan jaringan internet global yang saat itu masih bernama Unet pada tahun 1984. Kehadiran komputer dan internet di tanah air melewati proses yang panjang adalah Yosef Philippus Peter Luhukai, tokoh yang menggawangi perintisannya. Pria berdarah Ambon ini lahir di Jakarta pada 18 Desember di tahun 1946. Merupakan seorang pakar teknologi yang kiprahnya di dunia komputer sudah tidak diragukan lagi. Berkat dedikasinya pada ilmu komputer, ratusan juta penduduk Indonesia lintas generasi kini menikmati akses internet dan mengoperasikan komputer untuk beragam kegiatan. Pria yang akrab disapa Yos ini masuk sebagai mahasiswa angkatan pertama Fakultas Teknik Elektro di Universitas Indonesia pada tahun 1964. Cita-citanya sederhana, yaitu jadi insinyur. Saat itu, keadaan UI masih penuh keterbatasan, kelas tidak teratur, ruang kuliah seadanya, hingga ketiadaan fasilitas laboratorium.
Penutupan kampus selama 3 semester menyusul demonstrasi mahasiswa pada tahun 1966 memperlambat kuliah YOS. Program yang lazim diselesaikan 5 tahun terpaksa molor lebih dari 7 tahun. YOS lulus pada tahun 1972. Dalam kurun 5 tahun kemudian, ia menjalani beberapa pekerjaan. Diawali sebagai staf Pusat Ilmu Komputer UI, lalu staf ahli sejumlah menteri, serta konsultan beberapa bank dan perusahaan swasta. Selain itu, Yos juga menjadi dosen. Pada periode tersebut, tak ada satupun universitas di Indonesia yang memiliki fakultas ilmu komputer pun dengan program studinya. Padahal, di belahan bumi lain, komputer tengah menjadi topik hangat. Bersamanya tergambar masa depan. Teknologinya bakal membuka babak baru dalam kehidupan masyarakat. Yos meyakini hal itu, dan hal itu terbukti. Bahkan hingga kini, komputer benar-benar memengaruhi berbagai sisi keseharian. Maka pada tahun 1977, ketika ditawari beasiswa S2 dan S3 dalam ilmu komputer, Yos kontan menerima. Kendati harus melewati proses penyesuaian, sebab ia adalah lulusan Fakultas Teknik Elektronika. Saya membelot ke program Pasca Sarjana Ilmu Komputer. Almarhum Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo saat itu mendorong saya untuk mengambil S2 dan S3 di luar negeri. Beliau bilang, ilmu itu tidak ada di Indonesia. Inilah yang mendorong saya berangkat, tutur Yos. Sokongan dana belajar datang dari USAID, bentuknya ikatan dinas. Artinya, Yos mesti mengabdikan ilmunya di Universitas Indonesia selepas pendidikan pasca sarjana. University of Illinois, satu sekolah terbaik yang mengajarkan ilmu komputer, kemudian dimasukinya. Di sana, ia memperoleh gelar Master of Science dan Doctor of Philosophy dalam bidang tersebut. Setahun pertama menjadi masa yang sulit bagi Yos. Tuntutan untuk cepat menyesuaikan diri begitu besar. Beruntung, semua mampu dilaluinya. Bahkan pada kemudian hari, ia menjadi profesor tamu di universitas yang sama selama 1 tahun. Setiap tahun, Om Yos pulang ke tanah air, memenuhi undangan dari UI. Waktu libur yang panjang dimanfaatkannya untuk berbagi ilmu pada rekan-rekannya. Yos mengajarkan materi-materi utama yang didapat setahun sebelumnya. Ia juga membantu instalasi komputer UI yang pertama. Itulah awal mula beroperasinya Pusat Komputer UI setelah sebelumnya menumpang di berbagai pusat komputer di Jakarta. Pusat Ilmu Komputer semakin berkembang dan setelah beberapa tahun kemudian berubah menjadi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Hilir mudik antar benua itu dijalani selama 5 tahun. Setelah rampung pendidikannya pada tahun 1982, Yos memboyong istri dan putri mereka yang masih bayi kembali ke Indonesia. Yos lantas berlabuh di alma mater pertamanya.
ia menjabat Kepala Laboratorium Komputer, Arsitektur dan Desain Pusat Antar Universitas untuk Ilmu Komputer UI atau Pusilkom, juga Kepala Program Pasca Sarjana bidang Ilmu Komputer. Pada awal tahun 1980-an, saat Yos masih di Amerika, Pusilkom memperoleh sebuah komputer Super Mini Data General berbasis EOS. Ke-32 terminal serial Core Loop Super Mini tersebut menyebar di beberapa gedung kampus Salemba. Dapat dikatakan inilah cikal bakal jaringan komputer kampus Universitas Indonesia. Jaringan Ethernet mulai dibentuk ketika Yos kembali. Terobosan dilakukan Yos sejak awal bertugas. Diundangnya perusahaan-perusahaan asal Amerika untuk bekerja sama. Ia juga sukses mendapat dana penelitian dan pengembangan dari Intel. Peralatan dari Intel kemudian dipakai untuk pengembangan sistem pengolah data yang digunakan antara lain untuk gerbang-gerbang tol dan masih banyak lagi. Saat pulang ke Indonesia, Yos membawa oleh-oleh seperangkat komputer Unix. Kehadiran kedua perangkat ini menandai permulaan dua era sekaligus, yakni networking dan Unix. Pengadaan tersebut dilakukan oleh Pusilkom UI. Saya bawa pulang. Kemudian saya mendirikan laboratorium yang kami sebut NetLab, laboratorium untuk jejaring komputer. Itulah awal mula Indonesia masuk ke jejaring komputer perguruan tinggi dunia yang kemudian dikenal luas sebagai internet. Tutur Om Yos. Pusilkom UI juga memiliki sejumlah komputer mikro, termasuk sebuah komputer IBM XT asli. NetLab UI yang ia dirikan kemudian menjadi simpul protokol internet pertama di tanah air. Universitas Indonesia mendaftarkannya pada 24 Juni di tahun 1988. Internet bermula dari riset Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang memberikan kontrak kepada pusat-pusat riset di perguruan tinggi untuk membuat jaringan besar yang tidak rentan serangan nuklir dengan meniadakan ketergantungan pada sebuah komputer pusat. Ketersebaran komputer yang mandiri dalam jejaring internet ini sangat andal dan luas, walaupun terjadi kerusakan pada satu bagiannya. Kupas Om Yos. Di seluruh Asia Tenggara saat itu, UI NetLab adalah yang pertama masuk jaringan internet dunia, sekaligus pula menjadi pusat dari Australia dan ASEAN. Kepeloporan tersebut membuat UI makin dilirik. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pun memberi kepercayaan padanya untuk mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu komputer di Indonesia. Tahun 1986, Yos memperoleh bantuan dana dari World Bank untuk proyek University Network atau UNINET. Tujuannya menghubungkan universitas-universitas besar di Indonesia, yaitu UI, ITB, IPB, ITS, UGM, UNAIR, dan UNHAS, termasuk juga Ditjen Dikti. Namun sayang, universitas-universitas tersebut belum dapat menyediakan infrastruktur yang diperlukan maupun mempertahankan koneksi internet. Soal pembiayaan yang besar pun jadi alasan. Waktu itu, internet hanya bisa dicapai dengan sambungan jarak jauh per telepon atau dial-up connection dengan ongkos yang tidak murah. Meski demikian,
Pusilkom UI masih mendapat kepercayaan untuk mengembangkan program-program studi bidang komputer di berbagai perguruan tinggi negeri yang lain. UI menjadi pusat antar universitas bidang ilmu komputer di Indonesia, termasuk menyelenggarakan program pendidikan kader-kader dosen dari beragam perguruan tinggi negeri. Intinya, ilmu komputer di Indonesia tidak bisa disebut sebagai ciptaan anak bangsa, melainkan modifikasi dan imbuhan aplikatif dari anak bangsa yang bekerja sama dengan para cendekia di seluruh dunia. Sebagai seorang pakar teknologi di dunia komputer, ternyata Yos Luhukai juga ahli di bidang ekonomi. Meniti karir di dunia teknologi memang keahlian Yos semenjak ia duduk di bangku sekolah. Hanya saja bedanya, seiring perkembangan, ia tidak hanya duduk di dunianya sebagai teknolog, tetapi ia juga meniti karir sebagai ekonom. Berawal dari menjadi pencetus sekaligus pemimpin reformasi di TI Bank Niaga pada tahun 1993, setelah sebelumnya menjadi penasihat untuk teknologi steering komite Bank Dagang Negara. Nama Yos dianggap patut bersaing dengan pakar ekonomi lain di Indonesia. Sejak duduk sebagai pejabat bank, yang artinya ia harus memahami seluk-beluk dunia ekonomi yang ada, ia pun lantas mengambil program doktoral di universitas yang sama saat ia meraih gelar doktoral ilmu komputer. Hal itu bertujuan untuk memperdalam wawasan ekonomi yang menurutnya masih kurang. Dua gelar sekaligus yang berhasil disandang oleh pengagum Henry Ford dan Mahatma Gandhi ini membuatnya banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan ternama Indonesia. Sebagai seorang ekonom, ia sempat berpendapat bahwa salah satu sebab jatuhnya perekonomian di Indonesia adalah karena adanya peran berkebalikan antara pengusaha dan bankir. Hal inilah yang membuat banyak terjadi pelanggaran di berbagai pihak. Selain itu, ia juga banyak memiliki ide brilian dan jiwa kepemimpinan. Itulah ungkapan dari berbagai pihak yang mengenal dan tahu bagaimana kinerja Yos terbentuk. Tak hanya itu, Yos juga dikenal sebagai sosok yang memiliki visi misi untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang memudahkannya untuk bergerak dan berpikir taktis sistematis. Itulah sedikit informasi tentang Yos Luhukai. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.